tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah dari sistem kendali digital yang diampu oleh Bapak Veronica STMSC MM dari program studi Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro Politeknik dari Bandung. Adapun outlines dari video ini diantaranya pertama ada tujuan pembuatan alat ini, kedua rancangan software dan hardware, ketiga pengujian komponen, yang keempat perancangan kendali, yang kelima realisasi desain, yang keenam uji plan dengan gangguan. Sekarang kita masuk ke tujuan pembuatan alat ini. Yang pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem kendali digital. Yang kedua, memahami prinsip kerja dari kendali metode PID. Dan yang ketiga, membuat realisasi alat dari hasil pembelajaran. Untuk perancangan plan sendiri, berikut adalah perancangan hardware-nya. Ini adalah blok diagram. Yang pertama ada set point. Set point di sini yang saya gunakan adalah potentiometer logaritmik. Dan tekanan yang digunakan adalah kisaran 20 sampai 100 ohm. Yang kedua, ada controller. Controller yang digunakan adalah Arduino Uno R3. Yang ketiga, IGBT 40N60. Lalu aktuatornya adalah lampu halogen 12 watt untuk menghasilkan panas yang akan dikontrol. Dan yang terakhir, feedbacknya berupa sensor LM35. Sensor LM35 merupakan sensor suhu yang dapat mengontrol dari minus 10 sampai 150 derajat Celcius. Berikut adalah skematik dari perancangan yang saya buat. Lalu ini adalah realisasi untuk casing bagian luarnya. Lalu selanjutnya adalah perancangan software. Di sini bisa kita lihat ada flowchart yang menggambarkan penggambaran dari program yang dibuat untuk metode VID ini. Pertama, mulai dari start. Yang kedua adalah kita deklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam program. Lalu yang ketiga, kita setup input atau output dan nilai awal. Kemudian sistem akan membaca nilai start. Setelah itu akan ada perbandingan apakah nilai start sama dengan 1. Jika iya, maka program akan berlanjut ke selanjutnya, dan jika tidak, program akan mengeksekusi kotak yang saya tunjukkan ini. Jika memang start sama dengan 1, maka dia akan melakukan eksekusi selanjutnya, yaitu yang pertama membaca nilai set point, lalu membaca nilai SV, menghitung time sampling, menghitung error, menghitung integral error, menghitung differential error, dan menghitung parameter PID. Lalu setelah itu controller akan membatasi keluaran PID, lalu menyesuaikan dengan kondisi embedded system. Setelah itu dia akan menghitung waktu display, yaitu internal elapse dan interval limit. Lalu akan ada pembanding lagi apakah interval elapse lebih besar atau sama dengan interval limit. Jika iya, maka set nilai variabel untuk perhitungan selanjutnya, dan dia akan kembali ke kondisi start. Jika tidak, dia akan menampilkan di LCD, lalu set nilai variabel kembali untuk perhitungan selanjutnya, kembali ke start. Setelah itu saya melakukan pengujian komponen. Yang pertama dalam pengujian komponen ini adalah pengujian potentiometer. Kita tahu bahwa
potentiometer logaritmik itu saat kita atur lonjakannya sangat besar. Dari itu kita harus menguji terlebih dahulu untuk memilih potentiometer yang logaritmiknya tidak terlalu melonjak. Ini adalah hasil dari pengecekan potentiometer dengan menggunakan analog read pada Arduino. Kita lihat bahwa saat dinaik turunkan responnya sangat cepat dan logaritmiknya tidak terlalu tinggi. Lalu yang kedua adalah pengujian sensor. Ini adalah hal yang paling utama karena apabila sensor tidak diuji, kita tidak bisa seenaknya memakai komponen tersebut. Ini adalah hasil pengujian dari sensor. Pada suhu ruangan sekitar 32 derajat, sensor membaca sekitar 31,5 derajat. Namun, masih ada noise yang terdapat pada pembacaan sensor. Pembacaan dilakukan dengan menggunakan program pada analog read. Setelah itu, kita lakukan filter digital pada sensor agar sensor tidak memiliki noise sehingga bentuknya bisa hampir mendekati lurus. Ini adalah contoh gambar respon setelah difilter. Kita lihat bahwa noise dari sebelumnya yang terbentuk sudah mulai dapat tertutupi. Lalu yang ketiga adalah pengujian driver. Ini adalah tabel pengujian yang saya lakukan. Yang pertama, pengujian pada PWM 0. PWM 0 pada output Arduino sama dengan 0 volt. Dan ini akan menginput ke VGate pada IGBT. Maka VCE dan ICE sama dengan 0. Ini berarti IGBT tidak bekerja saat diberi PWM 0 karena tegangan gate sama dengan 0. Lalu pada PWM 50, tegangan Arduino adalah 1 volt dan tegangan VCE 2,2 dan ICE 0,125 ampere. Pada PWM 100, output Arduino sekitar 2 volt, VCE 4,2 dan ICE 1,19. Lalu pada PWM 200 dan 255, payload Arduino mulai membesar dari 3,91 sampai 4,99 dan VCE yang dapat dijangkau adalah 9 sampai 11 volt. Namun pada ICE saya tidak bisa mengukurnya karena tidak memadainya peralatan untuk arus yang melebihi 0,25 ampere. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan perancangan kendali. Metode Ziegler-Nichols 1. Bagaimana cara membuat Ziegler-Nichols 1? Metode Ziegler-Nichols 1 yang digunakan untuk desain parameter kendali pada proyek kali ini yaitu dengan cara plan di set overload, lalu kita plot respon dari sensor yang diset sebagai set point. Setelah itu desain dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols 1. Bagaimana hasilnya? Kita lihat respon awal dari Ziegler-Nichols tipe 1. Di sini terlihat bahwa saat rest time yang pertama ini adalah menunjukkan suhu ruangan, dan yang selanjutnya ini respon dari Ziegler-Nichols saat lampu menyala. Setelah kita dapatkan respon seperti ini, kita dapat mendesain untuk mencari parameter PID. Ini adalah proses desain parameter. Yang pertama adalah kita tarik garis lurus untuk rise time menuju
menuju ke nilai steady state, lalu dari steady state kita tarik kembali. Dapat dilihat bahwa kita lihat jarak dari 0 sampai ke rest time menuju steady state, dan jarak ini disebut nilai L. Lalu yang kedua, jarak dari titik awal rest time sampai mencapai steady state, maka ini adalah nilai T. Setelah kita mendapat nilai L dan T, maka kita dapat menghitung perhitungan parameter PID dengan cara mencari nilai L asli dan T asli dengan menggunakan persamaan. Yang pertama, L asli sebenarnya L digambar dikali waktu asli maksimal dibagi L asli maksimal, maka didapat nilai L asli sebenarnya 3,1187. Lalu T asli rumusnya hampir sama dengan L asli, dan kita dapat hasilnya 108,17, sehingga dapat dilakukan perhitungan kendali sebagai berikut. Untuk KP sebenarnya 1,2 kali T per L yang telah dihitung. Lalu untuk TI sebenarnya 2 per L, jadi 2,5 kali L. Maka kita dapat nilai parameter awal dari kendali yaitu KP 41,737, TI 6,22, dan TD 1,555. Setelah kita dapat parameter KP, TI, dan TD, maka kita lakukan realisasi pada sistem. Kita masukkan nilai KP, TI, TD tersebut pada program PID support difference, dan hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Lihat di sini bahwa warna hijau adalah set point, lalu berwarna oranye adalah response plan. Berarti parameter hasil desain kita kuning, karena respon masih ada di bawah set point. Ini adalah realisasi dari sistem yang telah dibuat. Kita lihat di sini ada LCD bahwa dia menunjukkan steady state 42 derajat. Kita lihat responnya. Kita lihat bahwa respon sangat mengikuti set point. Kembali lampu meredup. Pelan saat diberi gangguan.